Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada kali ini, ketaatan kepada Allah dan Rasul sebagai pilar keutuhan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga yang bahagia adalah kehidupan yang di dalamnya tidak ada keributan, pertengkaran, tidak mencari-cari kesalahan, atau saling menekan. Maka pondasinya adalah saling memahami dan ketaatan istri terhadap suami, karena suami adalah orang yang lebih tahu tentang hidup dan berani menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Jika demikian halnya, maka rumah tangga yang seperti itu akan dipengaruhi rasa tentram dan cinta kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Adapun jika terjadi sengketa perceraian di beberapa keluarga, tidak lain itu disebabkan karena tidak adanya kesepahaman. Dan istri yang kadang mentang-mentang terhadap suaminya, sebagaimana yang banyak terjadi sekarang ini, yang pada akhirnya hal itu justru akan menyalahi tabiat dan kemaslahatan. Maka oleh karena itu, kita mendapatkan dalam sunnah Nabi sebuah perumpamaan bagaimana kekacauan ini terjadi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, di mana Abdullah bin Aufa berkata, ketika Mu'az sampai di negeri Syam, ia melihat orang-orang Nasrani sujud kepada para uskup mereka. Lalu terfikirlah di dalam hatinya bahwa Rasulullah SAW lebih layak mendapatkan yang seperti itu. Nah, ketika Mu'az kembali, dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah melihat orang-orang sujud kepada para uskup-uskup mereka. Lalu yang terpikirkan olehku adalah bahwa Anda lebih layak mendapatkan kemuliaan seperti itu." Maka Rasulullah bersabda, "Aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan perempuan-perempuan atau istri-istri untuk sujud kepada suaminya. Dan seorang perempuan yang tidak akan memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala atas dirinya sepenuhnya, kecuali ia memenuhi hak suaminya atas dirinya. Bahkan sekiranya suaminya meminta dirinya, sementara ia saat itu berada di atas pelana kuda, maka ia harus mentaatinya." Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal seorang perempuan apabila ia menunaikan hak-hak suaminya. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan
Kewajiban seorang istri agar taat kepada suami mengakibatkan konsekuensi hukum yang lain. Maksudnya apa? Salah satunya adalah seorang istri tidak boleh melakukan sholat, puasa, haji, sunnah, melainkan ia harus mendapatkan izin dari suaminya. Demikian juga istri tidak boleh memberikan sedekah dari harta suaminya kecuali ia mendapatkan izin dari suaminya. Selain bertujuan demi menjaga keutuhan rumah tangga, menghindari pelecehan, dan melindungi keutuhan rumah tangga, karena sang suamilah yang memberi nafkah kepada istri, baik berupa bulanan maupun tahunan. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah halal bagi seorang perempuan untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan izinnya. Tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya, kecuali dengan seizin suaminya. Dan sesuatu yang ia infakkan tanpa seizinnya, maka setengahnya harus dikembalikan kepada suaminya." Muslimin, hadis ini menunjukkan bahwa puasa sunnah, sholat sunnah, atau izin memasukkan orang lain hanya dapat dilakukan atas seizin suami. Berikutnya, seorang istri harus pandai merayu suaminya dan taat apabila suami meminta dirinya dengan cara baik, adil, dan sesuai dengan syariat Islam, selama apa yang dimintanya bukan dalam rangka maksiat. Karena tidak ada ketaatan terhadap makhluk apabila ketaatan itu justru bertentangan dengan perintah Allah. Artinya apa? Seorang suami juga tidak boleh semena-mena terhadap istrinya. Sebagaimana halnya, ia juga tidak boleh meminta istrinya untuk hal yang bertentangan dengan hukum-hukum agama. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Di antara tuntunan ketaatan, yaitu istri tidak boleh marah atau kesal terhadap suami yang mengakibatkan masalah atau mengakibatkan pertentangan, bahkan perpecahan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena pertengkaran dan perpecahan akan menciptakan hambatan, halangan, rintangan, dan bisa melemahkan bangunan keluarga yang sudah dibangun. Dana akan lebih parah apabila berdampak kepada anak-anak. Ibnu Majah dalam sebuah hadis meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, 3 orang yang salatnya tidak akan diangkat walaupun sejengkal dari kepalanya. Siapa itu? Seseorang yang mengimami suatu kaum sementara mereka tidak menyukainya. Yang kedua, perempuan yang bermalam sementara suaminya marah kepadanya. Dan 2 orang saudara yang saling bermusuhan. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Selain itu, seorang istri atau perempuan tidak diperkenankan keluar rumah tanpa seizin suaminya. Tujuannya apa? Untuk menjauhi prasangka dan fitnah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, katanya, sesungguhnya apabila perempuan keluar dari rumahnya sementara suaminya membenci hal itu, maka setiap malaikat dan segala sesuatu yang ia lewati akan melaknatnya
kecuali jin dan manusia sampai dia kembali pulang. Artinya apa? Tegasnya adalah kesucian dan keharmonisan rumah tangga menuntut adanya sistem yang baku. Sistem tersebut tidak lain mendapatkan posisi seorang suami sebagai tulang punggung kehidupan, sementara istri bertanggung jawab penuh terhadap keluarga di rumah. Maka sistem seperti inilah yang sangat cocok dengan tuntutan keadilan, kemaslahatan, dan ketentraman. Jemaah kaum muslimin, berikutnya, seorang istri harus meminta keridhaan suaminya apabila sang suami marah kepadanya. Artinya apa? Apabila seorang suami pernah marah kepada istri, maka istri harus minta maaf. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang para lelaki penduduk surga?" Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Nabi dalam surga, orang yang mati syahid dalam peperangan juga masuk surga, yaitu para orang-orang yang jujur di dalam surga. Anak-anak yang dilahirkan meninggal di masa kecilnya juga dalam surga. Seseorang yang mengunjungi saudaranya yang berada di tepi kota juga di dalam surga. Maukah aku kabarkan kalian tentang perempuan ahli surga?" kata Nabi. Para sahabat menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Lalu beliau bersabda, yaitu wanita yang wadud, artinya pecinta kepada suaminya. Berikutnya, perempuan yang banyak melahirkan anak, yang suka kembali kepada suaminya, yang jika ia menzalimi atau dizalim maka ia berkata, "Diriku ada dalam genggamanmu, aku tidak memejamkan mata hingga engkau ridho kepadaku." Apa maksud daripada hadis ini? Bahwa seorang istri yang baik akan menyelesaikan masalah, mengakhiri pertengkaran, menjernihkan kembali kehidupan rumah tangga, menenangkan hati yang bergejolak, dan mempererat lagi ikatan keluarga tanpa ada intervensi dari seorang pun. Semoga bermanfaat.